Halo, nama saya Andriani Miranggun. Saya dari kelas Manajemen R, Universitas Widya Dharma Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan teori dari perilaku konsumen, yaitu persepsi konsumen dan juga informasi. Yang pertama, persepsi konsumen. Persepsi konsumen adalah proses saat konsumen memilih, mengorganisasi, serta menginterpretasikan informasi menjadi suatu arti tersendiri bagi dirinya. Persepsi memegang peranan penting dalam konsep penentuan posisi karena manusia menafsirkan suatu produk atau merek melalui persepsi. Menurut Kotler dan Keller, persepsi konsumen adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Stephen Robbins. Yang pertama, pelaku persepsi. Cara pandang individu dalam mencoba menafsirkan dan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku individu. Kemudian, target atau objek. Karakteristik-karakteristik dari target yang akan diawali dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Yang terakhir yaitu situasi. Unsur-unsur lingkungan mempengaruhi persepsi seseorang. Unsur-unsur itu misalnya tempat, waktu, cahaya, panas, atau faktor situasional. Ada proses persepsi konsumen. Yang pertama yaitu sensing. Tahap pertama ini yaitu proses kerja persepsi konsumen yang sering dicirikan dengan kemampuan indera fisik. Pelanggan akan menggunakan tahap ini untuk mengumpulkan pengetahuan tentang produk perusahaan. Contohnya pada tahap ini yaitu pelanggan yang sedang melihat ukuran, bahan, dan juga nilai estetika sebuah produk pakaian. Yang kedua ada organizing. Pada tahap ini pelanggan akan memproses seluruh informasi yang telah mereka peroleh dan menafsirkan nilainya berdasarkan konteks, kebutuhan pribadi, serta faktor lainnya yang subjektif. Selain itu, pelanggan juga akan menentukan kebutuhan mereka dan membandingkannya dengan aspek lain yang mereka anggap penting. Contohnya, konsumen yang ingin membeli sepatu olahraga dapat memprioritaskan harga, tetapi juga warna dan kualitas solnya. Reacting. Terakhir yaitu pelanggan akan bertindak berdasarkan informasi dan keputusan yang mereka ambil selama tahap sensing dan organizing. Tetapi, faktor internal dan eksternal seperti kebutuhan pribadi dan ulasan online juga mempengaruhi tindakan akhir mereka. Meskipun setiap reaksi dan faktor menyebabkan perbedaan, pelanggan cenderung melalui proses evaluasi yang serupa sebelum akhirnya membuat keputusan. Citra. Pengertian dari citra yaitu sesuatu yang bersifat abstrak karena berhubungan dengan keyakinan, ide, dan kesan yang diperoleh dari suatu objek tertentu, baik dirasakan secara langsung, melalui panca indera maupun mendapatkan informasi dari suatu sumber. Citra juga dapat berupa tanggapan positif dan juga negatif. Positifnya berbentuk dukungan, ikut serta, peran aktif serta tindakan positif lainnya. Dan yang negatif berbentuk penolakan, permusuhan, kebencian, atau bentuk negatif lainnya. Citra sendiri akan melekat pada setiap individu maupun instansi. Tanggapan positif maupun negatif tergantung pada proses pembentukannya dan pemaknaan dari objek secara sasaran pembentukan citra. Serta, semua orang memiliki hak untuk memaknai citra personal maupun instansi. Ada jenis-jenis dari citra. Yang pertama, mirror image atau citra bayangan. Sebuah penggambaran citra yang diyakini dan dianggap benar oleh perusahaan atau pimpinan atau suatu perusahaan memiliki anggapan pihak luar perusahaan sudah memandang bahwa perusahaannya memiliki tanggapan yang baik. Padahal, tidak selamanya pandangan luar perusahaan selalu baik. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan keinginan yang berbeda dengan realita yang terjadi pada publik luas mengenai instansi tersebut. Current image. Citra ini berkaitan dengan word of mouth atau informasi yang diperoleh dari orang lain. Citra ini berkaitan dengan pengalaman seseorang mengenai suatu organisasi, instansi, atau juga perusahaan yang kemudian diceritakan kepada orang lain.
Hal ini tidak akan menjadi sebuah permasalahan ketika yang diceritakan adalah hal positif mengenai instansi, tetapi akan menjadi permasalahan jika yang diceritakan adalah pengalaman yang diceritakan yaitu negatif mengenai instansi yang sifatnya permusuhan, kecurigaan, prasangka buruk, sehingga mengakibatkan munculnya kesalahpahaman yang mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap suatu instansi. Kemudian ada corporate image atau citra perusahaan. Upaya ini dilakukan mengenai tujuan perusahaan tentang bagaimana citra perusahaan mendapatkan citra yang positif dan lebih dikenal dan juga diterima dengan baik oleh publik. Humas sangat berperan untuk mengupayakan dan bertanggung jawab untuk memajukan citra perusahaan yang menjadi salah satu tujuan utama perusahaan. Multiple image atau citra serba aneka. Citra ini merupakan pelengkap dari citra perusahaan, karena bisa meliputi logo, atribut identitas, brand nama, dan juga para pekerja profesionalnya yang diidentikan dengan citra serba aneka yang diintegrasikan dengan citra perusahaan. Kemudian ada performance image atau citra penampilan. Citra ini lebih ditujukan kepada subjek dari perusahaan yang berkaitan dengan kinerja atau penampilan diri dari setiap anggota organisasi, sehingga dapat membawa citra organisasi. Hal ini diartikan dengan etika perusahaan mulai dari menyapa, bersikap, serta berinteraksi dengan pelanggannya. Yang kedua ada pengolahan informasi. Informasi diolah dari pemaparan. Pemaparan atau exposure merupakan pemaparan stimulus yang menyebabkan konsumen menyadari stimulus tersebut melalui panca inderanya. Hal ini menyebabkan konsumen merasakan sensasi, yaitu respon langsung dan cepat terhadap stimulus yang datang. Exposure ini dibagi menjadi dua, exposure disengaja dan juga tidak disengaja. Exposure disengaja membuat informasi pemasaran yang tepat tersedia ketika di mana konsumen membutuhkannya. Kemudian exposure tidak disengaja, yaitu memaksimalkan kemungkinan segmen sasaran terekspos pada iklan perusahaan mereka. Pembelajaran dari konsumen. Pembelajaran yaitu pembahasan yang mendasar dalam ilmu psikologi. Lefton juga mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan perilaku yang relatif bersifat tetap, yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman. Definisi ini membedakan antara pembelajaran dan refleks, yang merupakan perilaku tidak disengaja yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus. Pembelajaran konsumen ini bisa disimpulkan sebagai suatu proses atau pembelajaran ini secara terus-menerus berlangsung dan terus berubah sebagai akibat dari pengetahuan yang diperoleh atau dari pengalaman yang sebenarnya. Syarat dari proses belajar ada 4, yaitu motivasi, isyarat, respon, dan juga pendorong. Motivasi adalah daya dorong dari dalam diri konsumen, isyarat adalah stimulus yang mengarahkan motivasi tersebut, kemudian respon, yaitu reaksi konsumen terhadap isyarat, dan yang terakhir yaitu pendorong, sesuatu yang meningkatkan kecenderungan yang ada dari konsumen. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan tidak jelas atau ketidakjelasan dari saya menjelaskannya. Terima kasih.